Kita akan bacakan tentang karakter Kristus. Saudara ikutin saya. Mega Project Karakter Kristus. Mega Project Karakter Kristus. Hari Selasa. Hari Selasa. Belas kasihan. Belas kasih. Rajin. Rajin. Hormat. Hormat. Kebaikan. Kebaikan. Hari Selasa. Hari Selasa. Belas kasihan. Belas kasih. Rajin. Rajin. Hormat. Hormat. Kebaikan. Kebaikan. Silakan duduk. Saudara, karakter Kristus ini bukan untuk musim atau tempat-tempat tertentu saja. Kalau kita katakan, tadi pagi saya bicara tentang rajin. Rajin di gereja belum tentu rajin kerjaan. Rajin ke gereja belum tentu rajin di gereja. Loh itu tapi rajin Pak. Rajin itu bukan karena satu tempat, satu situasi. Rajin itu adalah habit karakter kita. Dimanapun akan rajin. Termasuk juga kebaikan. Jangan waktu di gereja baik, di luar tidak baik. Kebaikan itu juga saudara bukan tempat, bukan situasi. Ya, tetapi itu adalah karakter kita. Firman Tuhan juga katakan, siapa yang menabur yang baik atau roh akan menuai hidup kekal, pasti kebaikan juga. Tapi siapa menabur daging atau masalah akan menuai bencana. Menabur itu saudara berbuat sesuatu. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita supaya kita ini menabur kebaikan juga. Kita akan menuai kebaikan. Loh Pak, saya sudah menabur kebaikan ke 100 orang. 1 orang pun enggak balas loh Pak. Mereka mungkin sudah berhasil. Kalau mereka enggak balas, Tuhan yang akan balas. Amin. Pasti itu. Jadi jangan berpikir yang kita sudah berbaik, orang itu baik. Ya kita secara pribadi, manusia masih ada, saudara, jasmaninya walaupun rohaninya kuat, tetap ada sedih kok begitu ya. Tapi kita nggak terlalu sampai masuk ke dalam, sampai stres itu nggak ada. Demikian juga kalau kita menabur pengampunan kepada orang lain, pasti kita juga menerima pengampunan dari Tuhan. Tuhan katakan, jikalau kamu tidak mengampuni, kamu tidak diampuni. Tapi kalau kita mengampuni, kita akan diampuni. Kalau diampuni berarti ada sesuatu, saudara, yaitu tangan Tuhan akan menolong kita. Justru masalah pengampunan dari Tuhan gak turun, berarti saudara, doa kita itu terhambat. Gak ada manusia yang gak berdosa, saudara. Walaupun kita sudah di gereja pelayan Tuhan, masih ada. Juga diajarkan saudara hari ini, hormat. Firman Allah mengatakan saudara kita harus saling mendahului memberi hormat. Jadi kalau orang tidak menghormati, kita tetap harus menghormati orang. Jangan nanti, saya menghormati karena itu pimpinan perusahaan saya Pak. Nggak gitu nanti saya dipecat. Hormat itu bukan bicara di kantor, bukan bicara kita bawahan. Tapi hormat itu adalah karakter kita. Loh, saya hormat di gereja Pak. Di kantor saya hormat. Sama orang tuamu? Gagal banyak, saudara cek nanti survei di semua anak-anak muda gereja seluruh Indonesia. Berapa persen yang hormat sama orang tuanya? Saudara bisa datang ke tempat saya ngomong, minimal kok bisa 60%, 50%. Saya katakan sudah berhasil. Cek aja nanti 10 orang berapa yang hormat orang tua. Jadi hormat itu hanya cuma sesuatu saja yang perlu kita hormati. Hormat itu bukan yang perlu kita hormati saja. Tapi hormat itu adalah bagian dari hidup kita. Orang miskin pun saudara yang gak perlu kita hormati, kita harus juga hormati. Walaupun kita tidak berkelebihan. Loh kenapa kok beda? Gak beda. Kalau sama orang tua saudara begini. Kalau sama anak muda saudara mau begini kan gak juga. Kan ya juga beda berarti kan. Jadi pokoknya hormat. Jangan kok miskin bapak cuma gini aja. Kalau kaya bapak salaman. Ya beda-beda. Artinya bukan kita mau gak mau. Saudara, orang kalau kita lihat kasih tangan belum tentu saudara yang miskin itu tambah minder bisa saja. Kita nggak tahu. Yang penting respect, hormat itu bentuk apapun harus ada di dalam hati kita. Kita lihat tadi saudara tema khotbahnya sudah keluar ya tentang karakter ini. Karakter Kristus dan badai hidup seri 11. Lukas 17 ayat 12-19.
Lukas 17 ayat 12-19. Ya, tadi tentang karakter badai hidup ya. Ketika ia memasuki suatu desa, Yesus datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh. Dan berteriak, Yesus Guru kasihanilah kami. Orang kusta 10. Lalu ia memandang mereka dan berkata, Yesus tidak pernah menolak. Pergilah. Yesus kadang-kadang ngomong, jadilah sembuh. Kali ini tidak ngomong sembuh. Pergilah. Perintah. Perlihatkan dirimu kepada imam-imam. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka telah menjadi tahir. Saudara minta sembuh, kadang-kadang Tuhan sembuhkan. Sembuh. Tapi saudara minta sembuh. Belajar firman. Loh, kok belajar firman? Di situ muncul berkatnya. Gak selalu harus ngomong sembuh. Apa yang Tuhan omongkan, itu dilakukan. Itu akan terjadi. Jangan cuma berkata, Tuhan berkati, tak berkati. Enggak. Tuhan berkati, cari aku dulu. Ya cari. Betul gak saudara? Ya sama seperti ini. Terus 15. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring dan dia ketemu Yesus. Terus, lalu terserungkur di depan kaki Yesus. Ini orang tahu etika, tahu balas budi. Dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu ialah orang Samaria. Seorang Samaria itu bukan, kalau dikatakan ini orang yang Kristen abal-abal. Yang itu orang Israel 9 ini, orang Kristen yang aktif di gereja. Anggap aja begitu zaman dulu. Terus, lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Tuhan tahu tuh. Walaupun dia tidak lihat. Di manakah yang 9 orang itu? Terus, tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing itu? Orang asing ini, yaitu orang Samaria. Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Saya pelan-pelan khotbahnya. Pertama, Tuhan sumber pengharapan. Secara singkat, Tuhan sumber pengharapan dan pertolongan. Keluarin poin pertamanya. Sumber pengharapan dan pertolongan. Ini orang punya tekanan hidup. Minta tolong Tuhan. Tuhan perintahkan pergi. Dia punya ketaatan. Dia bisa mendengar. Berarti mau tidak mau karakter ada. Cuma karakter bentuk yang 9 sama karakter bentuk nomor 1 itu beda. Yang 9 itu taat untuk sembuh. Yang 1 taat memang dia hidupnya hatinya taat. Beda ya, nanti kita cerita pelan-pelan. Ini kalau diuraikan kelamaan kita pelan-pelan aja dulu. Tapi apa sih on time. Mazmur 40 ayat 2. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan. Saudara. Dari orang yang di lembah kelam, yang punya masalah, yang tidak punya harapan, yang hancur. Saudara, yang dibuang, yang sulit seperti Yusuf, masih punya harapan. Dari lumpur rawa, yang tidak mungkin keluar. Nasibmu memang buruk. Tuhan masih angkat dia. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu. Menetapkan langkahku. Lumpur gak bisa jalan tanpa tenggelam. Taruh di batu ini sekarang. Firman Tuhan. Jalan sesuai firman Allah. Katakan amin dulu saudara. Kalau kamu tidak jalan sesuai firman Allah, kamu akan jalan di lumpur. Tambah lama tambah tenggelam, tambah lama tenggelam. Sekarang Tuhan angkat kamu, ditaruh di gereja, supaya kamu jalan di atas batu, di atas firman Allah. Supaya jangan tenggelam. Cuma orang gak mau. Tadi saya katakan kembali. Tuhan gak butuh kita. Gak butuh mujizat, gak butuh kita apa-apa. Secara umum ya. Karena dia maha kuasa. Tapi dia mau dekat sama kita, mau cari kita. Luar biasa gak? Kita yang butuh Tuhan Bapak Ibu Saudara. Di gereja gak cari Tuhan. Hanya cuma kewajiban. Kalau gak dirubah mindset ini. Sampai kapan kita saudara? Jadi Kristen bikin gereja lagi suatu hari. Bikin kacau pengajaran. Ini kita mesti benahi dari anak muda nanti. Mungkin 3-4 tahun mereka. Yang tua-tua seperti saya ini pelan-pelan hilang. Apalagi yang ngajar gak karuan-karuan cepet-cepet hilang. Jangan cepet-cepet hilang. Pelan hilang lah. Biar yang muda-muda ini yang jadi mengajar bagus.
Itu perlu. Jangan main-main sekarang ini. Ya supaya cepat aja cari kedua. Mencari Tuhan bukan karena mujizatnya. Saudara. Apa yang 10 orang ini? Guru tolong aku. Tuhan tahu. Ini orang minta tolong karena mujizat. Atau taat atau mencari aku. Loh dia cari Tuhan loh. Makanya orang 10 kusta dibilang, guru dia cari Tuhan. Oke. Seandainya kalau kita diskusi nih. Oke. Kalau gitu dia cari aku kan? Oh iya buktinya dia cari jauh-jauh padahal kusta sakit tuh datang itu. Oke. Sekarang aku tidak sembuhkan dia. Saya sekarang suruh dia pergi ke imam. Nah, pergi ke imam. Tunjukkan dirimu. Oh dia taat. Pergi. Terus sembuh di tengah jalan. Cari aku enggak dia? Yang 9. Halo? Dia cari Tuhan. Wah, kuasa di gereja. Tuhan, tolong Tuhan. Sebetulnya bukan cari Tuhan kamu. Kita mau cari berkat mujizatnya aja. Makanya Tuhan bilang, pergi aja dulu. Saat pergi sembuh, untuk membuktikan dia cari Tuhan sungguh-sungguh atau cari mujizatnya. Makanya Tuhan suruh pergi. Yang kembali cuma 1. Seandainya kalau saya ini ngomong sama Tuhan ya dia, Tuhan, itu cari Tuhan tolong. Jauh-jauh cari aku. Iya buktinya Tuhan dia datang loh di gereja terus-terusan. Oke, Fengki, dia cari aku. Pergi, layanan. Tak berkati kamu. Sudah? Sudah. 3 tahun. Sudah diberkati? Sudah. Kemana dia? Ngurus pabrik, ngurus apa? Cari aku atau cari berkat? Saya sadar hari ini. Ternyata kita cari Tuhan itu. Gak cari pribadinya. Ngotot karena kita perlu sesuatu. Kita harus berubah hari ini. Saudara, seharusnya kita cari Tuhan. Karena kita butuh Tuhan. Jangan Tuhan ulurkan tangan, tapi kita tolak tangannya. Padahal kita butuh Tuhan. Ini konsep harus dirubah semuanya. Yohanes 6 ayat 25 sampai dengan 27. Tapi kan Tuhan gak ngomong gitu kan, Pak Fengki yang ngomong. Itu kan saya kasih contoh, itu rema saya. Kenapa Tuhan gak langsung sembuhkan kok disuruh jalan? Untuk membuktikan kalau orang ini cari Tuhan mati-matian, tujuannya itu cuma cari sembuh saja. Gak cari pribadi Tuhan. Dan itu 90% di gereja, 10% itu hanya yang sungguh-sungguh. Ya kita lihat dulu. Yohanes 6 ayat 25 sampai dengan 27. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut, berarti dia cari toh. Wah Yesus ini. Dia cari-cari waktu Yesus di laut Galilea itu saudara. Oh Yesus di bukit sana. Galilea itu begini danaunya. Itu kurang lebih, kalau muter itu berapa? Ya bisa 10 jam putar. Mungkin 7 jam naik bis itu. Itu jalan pinggir-pinggir itu danaunya begini, pinggir-pinggir bukit-bukit semua. Makanya Tuhan bisa melihat murid-murid ketika disuruh pergi kena ombak, dia bisa tahu dari jauh. Karena dia bisa lihat. Udah, itu. Mereka tuh dari bukit-bukit cari Tuhan. Wah ini Yesus. Cari enggak? Cari lu luar biasa. Tapi apa kata Yesus 26? Gitu. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, Rabi, bila mana engkau tiba di sini? Waduh, aku sudah cari-cari. 26. Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya, kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Jelas Yesus ngomong sama. Ini gak pernah dikhotbahkan di gereja. Kita cari Yesus itu karena kita cuma butuh makan, butuh hidup, butuh uang, butuh mujizat, butuh berkat. Kita gak pernah cari Tuhan untuk hidup berkekal bersama Tuhan. Memang orang dengar sini ya, pasti Bapak kalau khotbah sini gereja sepi, gak peduli, penting malaikat akeh. Daripada di sana banyak Pak, ya gak apa-apa. Yang penting satanya juga banyak, gak pusing saya. Bagi saya gak pokoknya banyak sedikit, yang penting firman Allah ada Tuhan di mana tempat itu kudus. Amin.
Kita punya konsep gereja itu suci. Gereja itu harus cari Tuhan. Amin. Itu konsep kita harus pertahankan. Kita nggak boleh jual konsep ini. Wah, nggak apa-apa Pak. Ngomong baik-baik saja Pak. Supaya cepat banyak. Supaya donatur. Tidak ada donaturan di gereja ini. Saya kasih tahu. Donatur kita cuma Yesus saja. Orang boleh nyumbang kita. Tapi tidak kita bicara donatur mau nyumbang. Tidak ada yang bicara begitu. Gereja ini datang dari Tuhan. Tuhan pakai engkau taruh sini. Tapi tidak ada satu donatur besar di gereja ini. Saya kasih tahu. Saudara jangan bilang, oh itu donatur besar. Tidak ada. Kasih tahu. Semua itu rata-rata memberi. Banyak sedikit itu tidak ada yang hebat-hebat. Saudara. Kita ini kerjasama semuanya. Jangan ada, oh 2 orang itu. Jadi nanti suatu hari saya ketemu orang, oh iya Pak. Oh ini donatur besar. Enggak. Saudara, tidak ada. Bagi saya tetap Tuhan yang kita harus andalkan. Dia bisa kirim janda miskin. Seperti janda Sarfat itu. Yang gak punya duit. Tapi kemudian dilayani. Di situ mujizat terjadi. Nabi itu dapat sesuatu. Jadi kita bukan anti orang kaya. Tapi kita tidak mau hidup kita jual. Untuk cari orang kaya bukan untuk menyelamatkan jiwanya. Mencari orang kaya bukan untuk mengajar prinsip hidup yang benar. Kita mencari orang kaya hanya cuma minta duit. No. Kita harus punya konsep gereja yang benar. Itu memang konsep, saya sudah tulis buku banyak. Makanya saudara, kita yang ketiga cepat. Karena dengar gini, kalau 10 menit telinga itu bisa bising. Setan malah bekerja. Kurangan yang ketiga, tahu etika dan tujuan utama Tuhan. Tahu etika dan tujuan utama Tuhan. Orang kusta ini tahu yang satu ini. Tuhan datang bukan untuk menyembuhkan saja. Tapi tujuan Tuhan itu untuk menyelamatkan dia dari dunia kesulitan sampai kepada kekekalan. Sehingga orang ini tahu etika. Berlutut terima kasih sama Tuhan, memuliakan Allah. Tahu etika, datang kembali kepada Tuhan. Sampai Tuhan berkata, saudara, ulangi ayat itu yang terakhir. Ulangi. Lukas 17 ayat 18-19. Lihat ini. Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Bayu limau. Nggak ada etika. Itu tadi sudah diterangkan. 19. Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah. Bukan kamu saja sembuh. Imanmu telah menyelamatkan kamu. Loh, imannya sudah menyelamatkan kok sembuh. Itu iman kesembuhan. Tapi iman menyelamatkan ini yang perlu bertumbuh. Tapi orang di gereja banyak imannya untuk kesembuhan, untuk mujizat. Makanya ngomong karunia. Dan kita butuh itu. Tapi iman untuk menyelamatkan kita. Supaya dari hidup dari dunia yang sulit ini kita tetap teguh sampai di surga. Itu iman belum dikerjakan di gereja. Makanya Tuhan berkata, kalau anak manusia datang ke bumi, adakah iman Tuhan? Aku sudah mujizat demi namamu terjadi. Apa gak punya iman? Aku sudah melakukan mengusir setan demi namamu. Dan itu terjadi demi namamu. Apa gak punya iman? Banyak orang gak bisa ngusir setan kok saya bisa. Tuhan, aku sudah berbuat demi namamu terjadi. Apa gak punya iman? Tuhan katakan, nyala kamu sekali membuat kejahatan. Bukan orang berseru-seru kepadaku, Tuhan, Tuhan masuk kerajaan surga. Tapi orang melakukan kehendak Bapakku. Tujuan utama Tuhan datang di bumi ini. Saudara, tujuan utama itu diketahui satu orang yang Samaria ini. Samaria itu kalau di satu Israel, Israel itu bangsa pilihan. Samaria ini bangsa campuran yang tidak dianggap itu kafir. Justru yang kafir bisa datang, yang Israel gak kembali. Anggap aja ini orang Kristen yang sungguh-sungguh pelayanan. Sama orang yang baru jadi Kristen. Yang Kristen sungguh-sungguh keluar, yang baru ini bisa kembali mengucap terima kasih sama Tuhan. Jangan seperti itu. Kita harus rubah, saudara. Makanya tujuan utama Tuhan itu untuk apa? Harus diketahui. Saudara, ini kalau kita mau bicara panjang lebar, banyak sekali. Tapi saya ingin supaya saudara hari ini, kita harus kembali. Artinya konsep kita bergereja.
konsep gereja, konsep kita bergereja, konsep kita datang cari Tuhan, itu harus diperbaiki. Ada satu konsep. Tapi Pak, aku di gereja ini sudah sekian lama. Kok belum dapat jodoh? Situ baru 1 tahun tempat lain dapat jodoh. Jodoh itu mungkin sama setannya. Kalau saudara jodoh dengan Tuhan itu butuh waktu lama. Saudara, kalau cari setan hari ini pergi dukun, setannya langsung masuk, gak usah diundang, datang. Kalau undang Tuhan itu lama, saudara. Bukan karena apa, dia sudah dekat kita. Tapi undang untuk masuk, itu perlu engkau membuka hati lebar-lebar. Gitu. Loh Pak sudah buka. Hatimu kadang-kadang buka itu hanya untuk keperluan hidup saja. Bukan hati dilebarkan untuk ingin berjumpa rindu sama Tuhan. Tuhan rindu sama kamu loh. Padahal kita gak ada apa-apa. Loh, terus kita ini yang butuh Tuhan gak rindu. Coba pikirkan itu. Kelihatannya semua sudah mulai patah hati semua ini. Kelihatannya semua ini sudah mulai, saudara. Hari ini memang omongan ini karena kebetulan ayatnya Tuhan berkata. Mereka mencari aku. Bukan untuk melihat tanda-tanda hidup kekal. Tapi mereka mencari aku. Hanya mereka makan roti dan kenyang. Itu Tuhan ngomong keras. Hari ini saya yakin di tempat ini enggak. Tapi merubah konsepmu hari ini. Kita mesti mulai hari ini. Kalau tidak, iblis itu akan seperti singa mengaum-ngaum. Mengitari kita. Siap untuk menerkam siapapun yang imannya lemah. Tuhan katakan, lawan dengan iman yang teguh. Sebab saudaramu di dunia ini banyak mengalami yang sama. Dan Allah sumber segalanya akan melengkapi kamu. Menguatkan kamu. Mengokohkan kamu. Dan juga akan memelihara dan memberi kemampuan kepada kita semuanya. Mari kita bagi kita mau berdoa kepada Tuhan.